Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan pihaknya sudah memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak dalam kericuhan beberapa waktu lalu, termasuk halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang rencananya akan diresmikan besok. Bersama saya, Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, sebuah bangunan musola di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Bangunan musola yang kerap digunakan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Ciamas, Minggu siang ambruk. Kejadian bermula saat ratusan warga mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. 3 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya luka-luka. Korban langsung dilarikan ke RSUD Bogor. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Ambruknya bangunan Majelis Asohibiyah akibat tidak mampunya menahan jemaah pada waktu acara Maulidan. Kita lihat sekarang kita melaksanakan evakuasi bersama Kodim, BPBD, Damkar maupun Pemda setempat untuk melaksanakan evakuasi. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, aliran listrik juga terputus. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang, Bado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Salah saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Bado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang, aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamuk, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-42 bersama para atlet kontingen dari PPOP hingga NPC DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, Pramono meminta para atlet meraih gelar juara umum pada gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-18. Pramono juga menargetkan juara Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-22, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS, hingga Pekan Olahraga Paralimpik Nasional ke-11. Mudah-mudahan saya menargetkan Jakarta kembali menjadi pusat olahraga nasional dan sekaligus dengan prestasi yang membanggakan. Mudah-mudahan semua yang diikuti bisa juara umum. Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak dalam kericuhan beberapa waktu lalu, termasuk halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang akan diresmikan besok. Saya sudah menyampaikan bahwa untuk perbaikan halte, kemudian JPO dan sebagainya, termasuk beberapa yang dirusak ketika peristiwa demonstrasi terjadi, kami sudah melakukan perbaikan dan alhamdulillah sampai hari ini semua moda transportasi terutama Transjakarta dan MRT sudah berjalan normal. Dan beberapa yang mengalami kerusakan, salah satunya yang ada di Senen, insya Allah besok saya akan meresmikan. Karena itu termasuk yang kerusakannya cukup parah dan mudah-mudahan dengan demikian saya juga ingin apa yang terjadi kerusakan itu tidak terulang kembali. Maka ada satu tempat yang nanti insya Allah kita gunakan untuk menjadi pengingat atau memorable bahwa yang seperti itu tidak boleh terulang kembali.
Pemirsa, Pemprov Jakarta menggelar acara Jakarta Bersolawat memperingati Maulid Nabi Muhammad dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta pada hari Sabtu. Acara dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Majelis Nurul Mustafa dan warga sekitar memenuhi lapangan Monas, Jakarta. Acara Jakarta Bersolawat dimulai pukul 6 sore atau pada maghrib. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk bangsa Indonesia. Gubernur Pramono menyampaikan Jakarta Bersolawat sebagai momentum penting untuk memperkuat iman dan takwa warga Jakarta. Informasi lain, pemirsa, libur akhir pekan, warga Jakarta memanfaatkan moda transportasi Transjakarta menuju tempat wisata dengan tarif khusus Rp1. Layanan ini menjadi alternatif murah dan nyaman untuk berwisata tanpa macet dan repot. Warga Jakarta antusias menggunakan Transjakarta yang hanya bertarif Rp1 untuk menuju kawasan wisata, salah satunya Ancol, dalam suasana liburan akhir pekan. Rute dari Blok M Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Armada yang digunakan pun modern dan ramah lingkungan. Layanan bus Transjakarta ini menggunakan bis listrik dengan fasilitas seperti bis Transjakarta lainnya. Rute bus menuju Ancol ini akan melewati 8 halte pemberhentian. Mulai dari Terminal Blok M jalur 5, halte ASEAN, Masjid Agung, Bundaran Senayan, Bank DKI, Gerbang Pemuda, halte Petamburan hingga halte Ancol. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memperlakukan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta. Pemberlakuan tarif khusus ini sebagai kompensasi atas layanan yang sempat terganggu pasca demo dan perbaikan fasilitas. Sangat menguntungkan juga ya. Jadi cuman dari Ciputat sampai Ancol ini cuma Rp1, Rp2 bahkan ya, cuma segitu. Jadi kayak sangat menguntungkan, terus kayak bermanfaat juga buat kita-kita yang mau liburan jauh nih. Tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur tanpa macet dan repot. Dari Jakarta, Hadisya Rifa, Rizky Solehudin, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Momen libur panjang, penumpang Wush naik hingga 20%. KCIC bahkan menghadirkan promo gratis masuk sejumlah destinasi wisata Bandung hingga diskon hotel dan kuliner. Peningkatan volume penumpang Wush di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terjadi sejak Kamis 4 September kemarin dengan penjualan tiket mencapai 19.000 tiket. Bahkan okupansi sejumlah kereta pada keberangkatan malam hari mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, jumlah tersebut meningkat hingga 20%. KCIC juga mengajak masyarakat memanfaatkan momen liburan panjang akhir pekan kali ini untuk menikmati program promo dan menjelajahi berbagai destinasi wisata dan kuliner di Bandung dan sekitarnya. Program promo tersebut dihadirkan melalui kerjasama KCIC dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, dan hotel untuk memberikan pengalaman liburan yang lebih istimewa bagi penumpang. Cukup menunjukkan tiket Wush, penumpang dapat menikmati berbagai penawaran menarik mulai dari tiket masuk gratis hingga diskon penginapan dan kuliner. Tim Liputan iNews melaporkan.